Baik, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai pengaruh sosial media engagement terhadap kepribadian psikotisism dengan hostility sebagai mediator. Latar belakang, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan durasi penggunaan sosial media tertinggi di dunia, yakni selama 3 jam, 26 menit per hari. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sosial media masyarakat di Indonesia jauh di atas rata-rata penggunaan sosial media secara global, yakni selama 2 jam 24 menit atau sekitar 144 menit per harinya. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menunjukkan tingkat sosial media engagement yang tinggi pula. Semakin tinggi tingkat sosial media engagement pada remaja akan menyebabkan risiko yang lebih tinggi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Sejumlah risiko dilaporkan muncul terkait tingginya penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi memiliki keterkaitan dengan kesepian dan depresi. Temuan lain menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memunculkan perilaku bermusuhan atau hostility dan pada tingkat yang lebih luas memunculkan perilaku agresivitas. Keterikatan terhadap penggunaan media sosial memiliki dampak nyata pada perubahan perilaku. Tidak hanya itu, perkembangan psikologis pengguna media sosial juga banyak yang mengalami gangguan, berupa permusuhan yang pada tingkat yang lebih lanjut memunculkan kepribadian psikotisism. Karena itulah, peneliti ingin mengetahui pengaruh sosial media engagement terhadap kepribadian psikotisism dengan hostility sebagai variabel mediator. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan berfokus pada pengukuran sosial media engagement, kepribadian psikotisism, dan hostility. Adanya ketidakkonsistenan temuan terkait efek penggunaan media dalam perilaku manusia dan belum diukur secara eksplisitnya kedua variabel tersebut, yakni kepribadian psikotisism dan hostility dianggap sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, peran kepribadian dan hostility juga akan dilihat untuk mengetahui apakah keduanya terpapar oleh penggunaan sosial media yang terus-menerus. Berikut capaian riset sebelumnya. Pada tahun 2020, penelitian mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesepian dan perilaku perbandingan sosial. Tahun 2021, hubungan antara penggunaan media sosial Instagram dengan reflection rumination. Dan tahun 2022, pengaruh intensitas penggunaan TikTok terhadap depresi dengan social comparison sebagai variabel mediator. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat penelitian penjelasan atau explanatory research, yakni penelitian untuk menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna media sosial. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling dengan menyebar kuesioner melalui link Gform yang bisa diisi oleh pengguna media sosial. Alat ukurnya yang pertama, social media engagement. Untuk mengukur variabel social media engagement digunakan social media engagement questionnaire dari Przybylski, Murayama, Han, dan Gladwell. Untuk mengukur tingkat depresi dan kecemasan digunakan The Brief Symptom Inventory yang terdiri dari 53 butir item. Hipotesisnya, ada pengaruh social media engagement dengan kepribadian psikotisism dan hostility. Analisis data menggunakan analisis PET untuk melihat moderasi variabel mediator. Hasil penelitiannya, jumlah responden laki-laki sebanyak 47 dan perempuan sebanyak 153 dengan rata-rata usia 20 tahun. Karakteristik penggunaan media sosial. Rata-rata responden memiliki lebih dari 4 media sosial, yakni sebanyak 79 orang atau 39,5% memiliki 4 media sosial, sebanyak 70 orang, 35%, dan sisanya memiliki 3 media sosial, yakni sebanyak 40 orang atau 20%.
Wilayah responden untuk daerah asal rata-rata responden berasal dari wilayah Jakarta sebanyak 60 orang, sebanyak 68 orang disusul Bandung sebanyak 19 orang dan yang lainnya tersebar di wilayah Botabek. Untuk waktu penggunaan media sosialnya, 21 orang melaporkan penggunaan media sosial hingga 10 jam, 70 orang di kisaran 5-8 jam, dan sisanya di bawah 5 jam. Reliabilitas untuk alat ukur social media engagement sebesar 0,852, psikotisism 0,706, dan hostility sebesar 0,773. Berdasarkan analisis PET dalam tabel di atas, kepribadian psikotisism memediasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap hostility dengan nilai mediasi 59,5%. Sementara itu, pengaruh langsung penggunaan media sosial dengan hostility sebesar 40,5%. Karakteristik responden pada variabel hostility jika mendasarkan pada perhitungan T-score, di mana nilai di bawah 63, maka dikategorikan tidak signifikan secara klinis. Berjumlah 177 responden, sementara 23 lainnya secara klinis dianggap signifikan. Untuk variabel psikotisism, responden yang dikategorikan tidak signifikan secara klinis sebanyak 173 dan 27 lainnya signifikan secara klinis. Sementara itu, untuk variabel sosial media engagement, rata-rata responden berada pada kategori sedang, yakni sebesar 125 orang, dan tinggi berjumlah 41 orang. Sisanya berjumlah 34 berkategori rendah. Hasil analisis PET menghasilkan temuan social media engagement memiliki korelasi yang signifikan terhadap kepribadian psikotisism dan hostility dengan nilai R sebesar 0,025. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan social media engagement mempengaruhi hostility. Kaitan penelitian dan pembelajaran. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh antara social media engagement dengan kepribadian psikotisism dengan hostility sebagai mediator dapat dijadikan studi kasus pada mata kuliah psikologi ruang maya. Sesuai dengan RPS mata kuliah tersebut di pertemuan ketiga, yakni dengan capaian pembelajaran mampu menjelaskan peran kepribadian dan manfaat pentingnya mengelola kesan orang lain terhadap diri sendiri dalam konteks online. Studi kasus terkait penggunaan media sosial yang dalam taraf heavy atau lebih dari 5 jam per hari menimbulkan engagement bagi penggunanya. Kondisi ini semakin memiliki resiko pada individu yang memiliki kepribadian psikotism yang pada taraf lebih lanjut memunculkan hostility hingga pada perilaku agresivitas. Berikut contoh RPS dalam mata kuliah psikologi ruang maya di pertemuan kedua. Kesimpulan, yang pertama, tingginya penggunaan media sosial dilaporkan telah menimbulkan sejumlah permasalahan, mulai dari depresi, kesepian. Yang kedua, temuan lain menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memunculkan perilaku bermusuhan atau hostility dan pada tingkat yang lebih luas memunculkan perilaku agresivitas. Ketiga, permusuhan yang dilakukan oleh pengguna media sosial pada tingkat yang lebih luas dapat menimbulkan perilaku agresivitas. Kemarahan permusuhan umumnya melibatkan perasaan marah yang intens. Konsep ini juga memiliki hubungan dengan seperangkat sikap dan perilaku yang kompleks, yakni menjadi jahat, kejam, pendendam, dan sering sinis. Terima kasih.